Halo, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam tandan berduri. Semoga para petani sawit semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi saya hari ini berada di kebun sawit, teman-teman. Lagi mengecek perkembangan sawit ya, setelah kemarin dipupuknya hampir sudah 2 bulan, teman-teman. Nah, tema hari ini adalah tentang ini saya tujukan ya khusus untuk pemula, teman-teman. Kita berbagi informasi sesuai dengan pengalaman saya sendiri ya, teman-teman, bahwa di dalam pemupukan itu teman-teman banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal menurut saya terkait pemupukan ya, teman-teman. Makanya perkembangan sawit teman-teman tidak begitu bagus dan tidak berkembang dengan baik, teman-teman. Nah, apa saja kesalahan-kesalahan fatal menurut versi saya ya, yang sering dilakukan oleh petani sawit khususnya pemula yang baru terjun berkebun sawit. Yang pertama adalah tentu ketika melakukan pemupukan, teman-teman masih bingung pupuk apa yang pertama yang harus teman-teman taburkan pada tanaman kelapa sawit. Nah, jadi yang wajib teman-teman lakukan yang pertama kali itu adalah pupuk dolomit, teman-teman. Nah, pupuk dolomit itu adalah pupuk yang berasal dari bebatuan ya, dimana tujuan dari pupuk dolomit itu adalah sebagai penetralisir asam atau kadar asam pada tanah. Jadi ketika teman-teman melakukan pemupukan, kalau teman-teman langsung misalnya memupuk pakai pupuk tunggal, misalnya pupuk urea, pupuk KCL atau pupuk yang lainnya, itu apabila ditakutkan kadar asamnya terlalu tinggi, jadi penyerapan sumber haranya itu tidak maksimal, teman-teman. Makanya saya mengatakan bahwa pupuk dolomit sebagai pupuk dasar itu yang pertama nggih. Nah, yang kedua, kesalahan yang kedua, teman-teman banyak melakukan pemupukan ketika piringan. Nah, ini piringan pada kebun atau area kelapa sawit teman-teman itu banyak yang tumbuh-tumbuh gulma, baik itu gulma lunak maupun gulma keras, teman-teman. Nah, jadi teman-teman ketika melakukan pemupukan itu wajib hukumnya piringannya harus bersih, teman-teman. Nah, jadi jangan sampai apa istilahnya teman-teman melakukan pemupukan tapi piringannya gulmanya banyak sehingga yang subur itu malah rumput-rumputnya, teman-teman. Nah, itu yang kedua, teman-teman. Lalu kesalahan yang ketiga itu adalah bagaimana teman-teman dalam pemupukan itu, ini yang paling menurut saya paling fatal ya, dosis, teman-teman. Jadi teman-teman harus memahami dosis setiap tanaman sawit sesuai dengan usia tanam, teman-teman. Nah, seperti saya ini usianya baru sekitar 2 tahunan. Jadi kita harus tahu dosis berapa yang dibutuhkan oleh tanaman sawit ini sendiri, teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau terkait pupuk yang digunakan, mana yang lebih bagus, pupuk majemuk atau pupuk tunggal? Nah, jadi kalau menurut saya itu semua bagus, teman-teman. Yang penting dosisnya, karena setiap pupuk itu sudah ada unsur yang terkandung. Kalau misalnya majemuk atau NPK itu kan sudah ada nitrogennya,
fosfatnya, ada kaliumnya teman-teman. Jadi bagus semua gitu. Yang penting takaran atau porsinya ya harus pas. Jadi kalau kekurangan sama kayak kita juga. Kalau kita kurang gizi, kurang makanan ya ndak apa namanya, ndak jadi. Apalagi kalau usia pertumbuhan ya takutnya kan kurang gizi kelihatan. Nah, kalau teman-teman lihat tanaman sawit saya ini kan begitu bagus, dari batangnya, dari daunnya, pelepahnya. Nah, perakarannya ini sangat kokoh, sangat subur teman-teman. Jadi teman-teman harus betul-betul memahami berapa dosis yang diperlukan setiap usia tanam itu tersendiri ya. Jadi setiap usia tanaman itu memiliki dosis yang tepat seperti itu, biar tidak kekurangan atau overdosis. Kelebihan juga ndak bagus teman-teman. Jadi harus sesuai dengan takarannya teman-teman. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah bagaimana teman-teman dalam menabur pupuk yang teman-teman akan berikan kepada tanaman ini. Nah, jadi ketika kita melakukan penaburan, teman-teman harus bisa melihat kondisi tanaman teman-teman ya. Nah, misalnya seperti saya ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan kondisi tanah ini agak mereng teman-teman. Jadi walaupun tidak terlalu mereng sekali ya. Nah, tapi kalau sudah namanya ada kemiringan pada tanaman kita, pada tanah kita di tanaman ini, saya yakin ketika nanti kalau teman-teman melakukan pemupukan dengan ditabur, saya bilang tidak maksimal teman-teman. Karena apa? Karena nanti ketika posisi mereng, turun hujan, nah, teman-teman bisa mikirkan bahwa pasti akan larut dia teman-teman, akan dibawa air seperti itu teman-teman. Jadi ketika kondisi teman-teman tanahnya mereng, habis itu dekat sungai atau dekat yang biasanya banjir, itu saya sarankan lebih baik teman-teman itu dibuat lubang teman-teman ya. Nah, buat lubang itu lebih efektif. Nah, kalau teman-teman misalnya di datar atau ditabur, itu juga teman-teman harus memperhatikan bahwa jangan menabur terlalu dekat dengan bongkol sawitnya teman-teman. Nah, intinya bahwa sistem tanaman itu seberapa panjang pelepahnya ini teman-teman. Nah, ini sudah di sini nih, udah ada akarnya ya. Kalau saya biasanya saya tabur 1 meter teman-teman, dari jarak bongkolnya itu 1 meter atau 1 meter lebih, 1 meter 20. Saya ambil tengah-tengah di sini. Nah, ya. Nah, dalam saya tambahkan informasi sedikit di dalam pemupukan ya. Teman-teman ketika melakukan ini khusus untuk pupuk tunggal, teman-teman harus memperhatikan bahwa dalam pupuk tunggal itu misalnya urea, apa lagi ya, kandungan KCL yang MOP itu misalnya SP36, apalagi itu ada pupuk yang tidak boleh digabung teman-teman, dicampur. Makanya ketika pemupukan tunggal itu teman-teman harus benar-benar apa istilahnya ya, mengatur jeda waktunya teman-teman. Jadi ketika menggunakan pupuk tunggal, teman-teman setidaknya jaraknya itu harus 1 bulan ya, minimal 1 bulan teman-teman. Jangan terlalu dekat, misalnya
hari ini teman-teman memupuk urea, jadi besoknya itu sudah memupuk KCL. Nah, jadi teman-teman kan harus tahu ya, bahwa kalau saya perhatikan urea itu kan sistemnya menguap dia. Nah, jadi itu tidak boleh dicampur, teman-teman. Nah, jadi antara pupuk satu ke pupuk satunya itu saya sarankan itu jaraknya 1 bulan, teman-teman. Dan ini yang kesalahan terakhir, teman-teman, menurut saya yang kita harus jeli, kita harus bisa memperkirakan, teman-teman, yaitu ketika waktu pemupukan teman-teman harus bisa melihat kondisi cuacanya ini, teman-teman ya. Jadi menurut saya ketika pemupukan itu yang baik adalah ketika kondisi tanah ini itu dalam keadaan lembab atau basah tapi tidak kebanjiran, teman-teman ya. Maksudnya paham aja kan, bahwa ketika tanah ini lembab, dan teman-teman melakukan pemupukan ya, baik itu ditabur maupun dipendam dalam lubang, itu penyerapannya tentu saya yakin sangat efektif sekali, teman-teman. Penyerapannya lebih bagus ya. Makanya teman-teman di sini harus benar-benar memperhatikan cuaca ya. Apakah kalau ketika musim kemarau bagaimana, Bang? Nah, kalau musim kemarau saya tidak sarankan, apalagi sudah sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu tidak ada hujan, itu menurut saya itu penyerapannya justru habis-habis menguap dia, kalau menurut saya. Jadi ketika teman-teman yang perlu diperhatikan adalah teman-teman harus bisa memperkirakan cuaca. Jadi ketika hujan turun itu biasanya dengan kadar air 25 mm ya, itu teman-teman bagus menurut saya ya. Jadi teman-teman setidaknya ketika hujan, batas maksimal teman-teman memupuk itu 1 minggu, itu teman-teman harus sudah teman-teman pupuk, teman-teman ya. Jadi ketika tanahnya lembab, habis itu hujannya berhenti ya. Jangan teman-teman ketika hujan turun, hujan deras sekali, teman-teman malah memupuk, kan mubazir, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Nah, itu kesalahan-kesalahan yang menurut saya yang fatal ya. Kalau nggak salah ada 5 itu kesalahan fatal, teman-teman ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi teman-teman, khususnya pemula ketika melakukan pemupukan. Jadi harus benar-benar diperhatikan ya sistem pemupukan, teman-teman, agar apa yang teman-teman lakukan tidak sia-sia. Apalagi harga pupuk semakin naik, semakin mahal ya. Jadi kita harus benar-benar memaksimalkan waktu pemupukan itu, teman-teman ya. Oke, terima kasih. Itu mungkin video kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih yang buat teman-teman yang sudah menonton, sudah subscribe, sudah komen ya. Itu menurut saya sangat senang sekali ya, terutama buat saya sendiri sebagai YouTube pemula. Kadang-kadang ya apa yang saya sampaikan ini bermanfaat apa enggak ya, tapi teman-teman ada yang komen sangat, berarti kan mendukung ya. Kita sama-sama mendukung. Jadi bukan saya menggurui, tapi kita berbagi pengalaman ya, karena pengalaman menurut saya adalah suatu ilmu yang paling bagus ya, seperti itu. Oke, selamat sore, sahabat sekam, sehat selalu kepada para petani semuanya.
khususnya petani sawit ya. Salam sejahtera, sampai berjumpa kembali.